Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repo. Saya berasal dari kampus Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan keolahragaan. NIM saya 6223210083. Saya berasal dari kelas I-Korc. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara pemberian obat. Ada yang pertama, pemberian obat secara oral, rektal, intramuskular, intravena, sublingual, dan intranasal. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pemberian obat secara oral. Pemberian obat secara oral, meminum obat secara oral umumnya ditunjukkan untuk obat berbentuk cair, tablet, kapsul, atau tablet kunyah. Ini merupakan cara pemberian obat yang paling umum karena jauh lebih mudah, aman, dan murah dibandingkan metode lainnya. Setelah diminum, obat akan diserap oleh dinding usus. Kerugiannya, aksinya lambat, rasa dan bau obat yang tidak enak, tidak dapat diberikan pada penderita yang mual, muntah, semi koma, dan gangguan mendalam. Untuk yang kedua, pemberian obat secara rektal. Pemberian obat secara rektal adalah obat yang cara pemberiannya melalui dubur atau unus. Maksudnya adalah mempercepat kerja obat serta bersifat lokal dan sistematik. Biasanya adalah obat pencahar atau obat agar bisa membuang air besar. Biasanya dalam lingkup rumah sakit pada pasien yang akan operasi besar ataupun sudah lama tidak bisa buang air besar. Dan pemberian obat yang benar juga harus diperhatikan dengan tujuan memberikan efek lokal dan sistematik. Tindakan pengobatan ini disebut pemberian obat suppositoria yang bertujuan untuk mendapatkan efek terapi obat, menjadikan lunak pada daerah feses dan merangsang buang air besar. Contoh pemberian obat yang memiliki efek lokal seperti obat dulcolat suppositoria yang berfungsi secara lokal untuk meningkatkan defekasi, dan contoh efek sistemik pada obat aminofilin suppositoria dengan berfungsi mendilatasi bronkus. Selanjutnya, pemberian obat secara intramuskular. Pemberian obat secara intramuskular dilakukan pada daerah paha atau vastus lateralis dengan cara meminta klien untuk berbaring telentang dengan lutut sedikit fleksi, pada ventrogluteal dengan cara meminta klien miring, telungkup atau telentang dengan lutut panggul pada sisi yang disuntik dalam keadaan fleksi. Pertimbangan utama dalam memberikan injeksi intramuskular adalah memilih lokasi injeksi yang aman, jauh dari pembuluh darah besar, saraf, dan tulang. Beberapa lokasi tubuh untuk melakukan injeksi intramuskular adalah lokasi ventrogluteal, lokasi vastus lateralis, dan dorsogluteal dan deltoid. Selanjutnya kita akan menjelaskan pemberian obat secara intravena. Pemberian obat intravena adalah pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena menggunakan spuit. Pemberian obat secara intravena merupakan pemberian obat yang sangat berbahaya. Obat tersebut bereaksi dengan cepat karena obat masuk ke dalam sirkulasi klien secara langsung. Tujuannya untuk memperoleh reaksi obat yang cepat diabsorpsi daripada dengan injeksi parenteral lain, untuk menghindari terjadinya kerusakan jaringan, dan untuk memasukkan obat dalam jumlah yang lebih besar. Tempat yang cocok untuk melakukan intravena berada pada lengan, pada tungkai, pada leher, dan pada kepala. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan cara pemberian obat menggunakan cara sublingual. Caranya, obat yang melarut atau pecah di dalam mulut
dan digunakan dengan diletakkan di bawah lidah, obat ini masuk ke dalam aliran darah melalui membran lendir mulut setelah terlarut sehingga dapat diserap dengan cepat. Selain itu, potensi obat juga tidak berkurang karena tidak melalui first pass metabolisme dalam lambung dan lever. Mungkin dokter menganjurkan obat ini untuk kondisi tertentu atau untuk pasien yang kesulitan menelan atau mencerna obat-obatan. Baik, kemudian kita akan menjelaskan pemberian obat secara intranasal. Pemberian obat dengan cara memasukkan obat melalui nasal atau hidung dengan cara menyemprotkan sediaan atau menghisap sediaan dengan hidung. Sekian dari cara-cara pemberian obat yang saya jelaskan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Muhammad Repo, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.